Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Slamet Haryadi dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, mahasiswa dari Unindra, program studi bimbingan dan konseling. Di sini dalam video ini saya untuk memenuhi tugas tadi kasus dalam bimbingan konseling, dan saya berperan sebagai konselor. Mari ikuti video saya dan simak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masuk, Pak. Ya, silakan duduk. Ya, Pak. Situ dulu ya, Pak. Ya, mau di mana? Di sini aja, Pak. Biar ke lokasi, Pak ya. Siap. Ini, Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Dika, Pak. Oh, iya. Tinggal Saya tinggalnya di Bogor, Pak. Bogor. Hmm. Udah kegiatan kerja atau Jadi tadi itu kan pulang kerja gitu, Pak. ya? Perjalanan di sini lumayan. Dari sini, Pak. Dari sini ke rumah itu 30 menit, Pak. Kemudian kan tadi sekalian lewat arah pulang gitu, Arah Pak. pulang. Hmm. Kerja di mana? Kerjanya Di bagian apa itu? di Citra, Pak. Kita Di pusat pemasaran koran, Pak. pusat pemasaran orang. Ya. Gimana suasana kerja? Di sana alhamdulillah nyaman, Pak. Dapat kualitas? Alhamdulillah belum, Pak. Belum. Oh. Hampir, Pak. Hampir mendekati ya. Iya. Kalau hampir mendekati itu ya sebentar lagi ya. Iya, Ya mudah-mudahan disegerakan lah ya. Iya, Dan lancar. Gimana keluarga baik-baik aja? alhamdulillah keluarga di kampung aja, Pak. Aja. Sebenarnya rantau kan ya, Pak. Asli mana? Saya aslinya ini Brebes, Pak. Brebes. Iya. Oh, berarti manggilnya Mas aja ya? Iya, Mas aja, Mas, Pak. Mas Dika. Iya. Nah, kalau nama lengkap Andika aja Pak, ada. Nama lengkap itu Andiki, Pak. Oh, Andiki. Andiki, Pak. Jadi saya manggilnya Mas Diki apa Mas Dika? Diki aja, Pak. Oh, Diki aja. Kalau Dika itu biasanya di kampung itu, Di Pak. kampung. Kalau di luar ini Andiki ya. Diki gitu. Oh, nama keren lah. Iya. Kalau anak-anak sekarang ya. Iya, nama gaul ya, Pak. Nama gaul. Bisa aja. Itu, Pak. Jadi gimana apa sebelumnya udah tahu saya? Belum, Pak. Belum. Saya mau perkenalkan diri nih. Saya Ade. Nama panjang saya itu Ade Slamet Haryadi. Mau dipanggil Ade silakan. Bapak Slamet Bapak. Oh, iya, Mas Ade ya. Mas Ade. Kalau saya juga dari Jawa. Oh, dari Jawa. Cuma saya Jawa Barat Mas. Oh, iya, bukan. Bisa aja. Mas Ade itu ya semuanya ya. Gimana suasana keluarga baik-baik aja kan ya? Pak. Tujuan ini Pak pasti ada hal-hal yang ingin diingin. Nah, iya, kebetulan itu, Pak. Tadi saya pulang itu, Pak. Pulang kerja itu, Pak. Kemudian ada tempat konseling nih. Bener ya, Pak? Bener, Konseling ya. bener. Nah, kebetulan juga ada sedikit masalah gitu, Pak, yang ingin saya ceritakan. Selama ini kan saya mau ceritakan, nggak tahu nih saya mau ceritakan kemana gitu, Pak. Selama ini jadi saya pendam sendiri gitu, Pak. Pak boleh tahu apa tuh yang menjadi motivasi Anda datang ke sini Mas Dika? Motivasi saya ya biar ini sih, masalah saya sedikit ketemu titik keluarnya loh, Pak. Kalau nggak titik keluarnya ya sedikit Ada solusi. nah iya itu, Pak. Itu ada sedikit kesenangan hati ya. Pak, selama ini kan masih menjadi unek-unek nih, Pak, di pikiran saya gitu, Pak. Apa tuh kira-kira yang menjadi permasalahan unek-unek yang selama ini Mas Andiki ya? Andiki? Iya, Mas Diki. Mas Diki aja ya, sempat ini agak Andiki huruf vokal soalnya. Iya, jadi kagok ya, Pak. Iya, kagok juga. Ya, seperti ini, Pak. Kan kebetulan saya tadi kan pulang kerja nih, Pak. Saya kebetulan juga nyambi kuliah ya, Pak ya. Nah, kuliahnya itu saya ambil pendidikan, Pak. Sedangkan basic saya ini di pusat pemasaran koran ya, Pak ya. Kayak kok nggak cocok banget gitu, Pak, saya menjalani
gitu pak ya. Maaf nih ya, sebenarnya pada saat Mas Ki mau kuliah gitu kan, sebenarnya kan ada program-program studi yang macam-macam lah seperti Iya. kenapa Mas Diki itu bisa memilih itu, sementara Mas Diki itu sampai sekarang ini apa masalah jurusan apa enggak, sementara kan kerjaan yang Mas Diki geluti itu nggak sesuai apa gimana yang Mas Diki jalani di perkuliahan itu gitu. Nah itu kan awal mula masuk kuliah pendidikan ini saya nyoba-nyoba gitu pak, nggak ada niatan kayaknya cocok sama saya nih. Nanti nyoba-nyoba pak, siapa tahu nanti rezeki gitu pak. Tapi sejalannya waktu kan udah semester 6 ini pak, kok kayaknya nggak cocok, apa saya keluar aja gitu. Sedangkan udah di semester 6 pak, nanggung ya pak ya gitu. Ya semakin kesini semakin juga kok kayaknya nggak sesuai amal kak banget dia apa yang saya lakuin di kerjaan gitu. Iya. Sama jurusan yang saya pilih gitu maksudnya. Iya gitu pak. Apakah mau lanjut apa Mau berhenti mau, gitu mau berhenti gitu, sementara perkuliahan ini kayaknya nggak sesuai banget nih. Wah banyak menurut saya sih sebenarnya lanjut aja karena tanggung udah semester 6 ya. Iya. Ya, sementara kan nih perkuliahan itu kan ada suatu ilmu yang kita bisa terapkan nggak di kerjaan kita aja gitu, mungkin bisa diimplementasikan ke masyarakat. Kira-kira jurusan apa emang? Nah saya mengambil jurusan BK pak, bimbingan konseling pak. Lagi BK ya, saya juga banyak tahu lah tentang BK seperti apa gitu kan di situ juga ada banyak teori-teori tentang di ilmu sosialnya juga, pengembangan karirnya juga kan ada kan. Lagi mungkin dari Mas Diki di situ kan ada tuh BK karir di situ kan. Nah, mungkin suatu saat nanti mudah-mudahan ya bisa jadi HRD kan di situ bisa juga, bisa jadi suatu saat nanti kalau Mas Diki memimpin perusahaan tersebut, jadi teori-teori itu udah dapet gitu, artinya bisa melayani karyawan di situ tentang memberi motivasi. Tapi sejalannya waktu kayaknya nggak bisa meneruskan gitu pak. Kayaknya apa keluar dari jurusan atau keluar udahan gitu, fokus ke kerjaan gitu pak. Sedangkan kalau saya teruskan ini saya kayak nggak yakin gitu pak, apakah berjalan dengan baik-baik saja apa gimana gitu pak ya, seperti itu pak. Ya itu karena udah terlanjur jalan ya. Iya. udah tercebur lah di dunia hal seperti itu, teruskan karena sayang itu biaya yang kita keluarkan dari semester awal. Iya. Sampai semester ini udah lumayan ya. Iya. Kalau saya tetap hampir 30 juta pak. 30 juta 30 juta itu kalau dibayangkan ya kita mencarinya segitu butuh perjuangan banget kan. Iya. Ya, kalau misalkan Mas Diki keluar dari situ emang nggak mikir biaya yang dikeluarkan berapa, perjuangan kita untuk mendapatkan biaya itu kayak gimana ya kan. Ya itu mungkin ya terus ya, tetap semangat lah karena udah terlanjur gitu, udah terlanjur tetap semangat, nggak ada ilmu yang sia-sia sih sebenarnya, semangat terus buat kedepannya seperti apa kan kita nggak tahu. Suatu saat nanti bisa diangkat jadi pimpinan di PT kita nggak tahu gimana. Jadi bagusnya bisa saya teruskan Pertahankan ya, teruskan semangat ya, semangat. Suatu saat nanti setelah kita lulus itu mau ngambil jurusan sesuai dengan bidang kita, bagus itu. Sedangkan saya kan kerja juga kontrak ya pak ya, takutnya habis kontrak kuliah saya belum selesai gitu pak. Kita buat menyambung kuliah ini saya dari mana. Nah, ada beberapa manfaat ya tentang di dunia perkuliahan itu ya. Kita juga bisa membangun relasi di situ. Ibaratnya kita nggak ngejar di dunia akademik aja gitu. Kita ketemu temen ya relasi. Mungkin dari teman kita nih
kita dapat informasi kerjaan atau apa situ juga apa dari kelas bank ada informasi kerjaan, oh di sini nih begini nih ini bisa nyari informasi relasi kerjaan gitu. Jadi kan yang membuat cemas Mas Diki ya, Iya. Suatu saat nanti kontrak habis gimana. Nah di situ kan kita punya relasi temen info loker, bisa kan? Iya. Iya kan? Gitu. Iya, makanya lebih baik dipertahankan aja dulu, semangat. Ya kalau ngomong kerjaan sih kadang kayak ini gimana ya Pak, di depan kerjaan kan pasti ada pro kontranya gitu ya Pak. Betul. Nah itu coba yang bimbang gitu Pak, ini belum habis kontrak kayaknya nggak cocoknya dikerjain ini juga nih gitu Pak, mau keluar aja masih ada kuliah nih apa jadi gitu Pak yang dibentrok gitu Pak kira. Semasa kita hidup pro dan kontra itu pasti ada, suka nggak suka itu pasti ada, itu udah pasti ada, mau dimanapun tempat itu udah pasti ada itu. Segala sesuatu itu kita tidak bisa mengingkari hal-hal itu terjadi gitu. Entah kita misalkan kita kerja di tempat ini, kita keluar nanti kita tempatnya pasti ada aja hal-hal seperti itu, semua pasti ada, pasti menghadapi lah suka duka, itu namanya suka duka. Kalau nggak begitu nggak ada nilai juangnya Pak ya Mas gitu. Ya. Tapi kalau tips dari Bapak nih, kalau kan di kerjaan nih Pak, kita punya kayak suntuk nih Pak, misal ada orang yang ya orangnya kayak gak suka kita ini gitu Pak, gimana itu Pak? Kita kayaknya nggak habis baik sama orang itu ya. Kan setiap manusia itu berbagai macam karakter, nggak setiap orang itu sama karakternya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang bisa bikin seneng, ada yang bisa bikin fisik. Gimana sih orang? Nggak bisa kita. Dimanapun tempat itu seperti yang tadi, dimanapun tempat pasti ada hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi kita gimana caranya? Apa ya? Kayak bisa emosional kita bisa. Nah itu kita harus mempelajari karakter orang seperti kita. Nah di jurusan yang Mas Ika pelajarin kan udah pelajarin dulu. Nah, emosional ya Pak ya. Nah iya itu harus sebelum kita menerapkan ke orang lain, terapkan dulu ke diri kita sendiri ilmu yang Mas Ika pelajarin gitu. Oh dia orang yang gini, ya wajar lah. Jadi kita tahu paham karakter orang begini. Mungkin jadi itu juga pasti ada sebab. Iya, nggak mungkin dia begini nih. Wajar, hal-hal yang wajar di lingkungan kerja, entah di lingkungan tempat kita tinggal, di lingkungan kita kuliah pasti ada. Pasti ada aja. Nah itu di lingkungan kerja kan begitu. Di lingkungan perkuliahan ada nggak hal-hal yang kalau di kuliah sih sebenarnya nggak ada sih Pak. Belum ada. Bukan yang nggak ada kali ya. Belum ada ya Pak ya. Iya, kalau di kuliah kan ya senang sih Pak. Nah, cuman itu tadi pikirannya aja sih Pak yang kayak nggak tenang gitu Pak. Antara teruskan kuliah dengan kayak yang nggak basicnya sama. Nah itu Pak, cuman kacau di pikiran aja sih Pak. Itu kita berpikir lagi ya. Kita udah mengeluarkan biaya yang begitu besar, kita terus tinggal jalan kan sayang juga. Nah kemudian terusin aja, tetap semangat sampai lulus lah. Jangan sayang harus kita perjuangkan. Ya, alhamdulillah Pak, sedikit terurai lah masalah yang di pikiran itu Pak. Selama ini kan juga mikirin itu Pak, cuman bingung nih Pak, tempatnya mau saya tuang di mana gitu. Kebetulan pas pulang ada konser Pak Ade kan, yang mampir di sini. Alhamdulillah sedikit terurai Pak. Kasih banyak ya Pak ya. Mau minum dulu? Boleh Pak. Iya. Kalau nggak saya bawa pulang aja Pak ya. Buat bekal di jalan Pak Ade. Sekarang udah terurai semuanya. Apa ada hal-hal yang lain selain dari kalau itu nggak ada sih Pak ya, saya akan ikutin yang Bapak bilang tadi kan, teruskan kuliahnya itu tadi ya, santai seperti itu, karena ya itu tadi berapa biaya
materi yang kita keluarkan untuk dari semester awal sampai sekarang ini. Nah, kita mendapatkan biaya tersebut kan dari kerja kita, hasil keringat kita yang kita peras di situ. Belum lagi kita hadapkan dengan lingkungan kerja kita yang kontrak sama saya gitu. Intinya ke situ aja, semangat, ada senyum orang tua yang harus kita kasih, membanggakan di motor kita. Intinya tetap semangat aja, sayang soalnya. Sejauh ini gitu ya Pak. Iya, nanggung udah ada tengah jalan, kita memutuskan untuk berhenti untuk pindah yang lain gitu. Nah, hal itu Pak yang apa disebabkan dari pikiran kita sendiri Pak, yang terlalu overthinking gitu ya Pak. Sebenarnya nggak overthinking karena butuh pikiran hati juga sih. Mungkin selama ini dipendam timbul lah gimana ya, cerita sama siapa ya, sementara teman di rumah juga jauh kan jarak rumahnya, belum bisa ada diajak komunikasi apa, mesti belum bisa nyari teman yang bisa dipercaya namanya. Nah kebetulan pas pulang kerja ngeliat plang, ada peran bapak di situ kan, nanti saya mampir kan akhirnya mampir di sini lah, inisiatif tuh. Iya inisiatif Pak, soalnya udah bener-bener ini nih Pak, nggak bisa terurai nih Pak. Kebetulan di sini juga sedikit terurai nih Pak. Oh berarti saya harus terus ya Pak ya kuliahnya. Terus kita lah mau sebenarnya semoga semua urusan kita dimudahkan, dilancarkan dari segala sesuatunya, diberi ketenangan hati. Iya Pak, karena itu Pak yang Ya, tenang gitu ya Pak. Berpikir kita dengan mengingat Allah kan hati kita tenang. Jadi banyak mengingat Allah istighfar lah, hal-hal gitu. Mungkin gini banget ya kadang-kadang gitu ya. Padahal kita tuh perasaan gue tuh nggak begini-gini sama lu, kenapa lu begitu sama gue gitu sih gitu. Itu sih Pak ya, kadang yang kurangnya gitu Pak, gak istighfar gitu Pak. Kan gitu Pak, tuh kan yang saya lontarkan tuh Pak, teman-teman gini gitu Pak. Pembiasaan diri lah itu sebenarnya. Mungkin buat biasanya ke depannya banyak istighfar, minta ketenangan hati, karena segala sesuatunya Allah yang memberikan, menggerakkan hati, memberi ketenangan hati. Ya kan tidak serta-merta Allah tuh kadang-kadang menguji umatnya di batas di luar kemampuan hambanya. Tuh itu kan ada. Kenapa Allah nguji kita nih? Berarti kan Allah tahu Allah tuh kita tuh mampu gitu. Ya itu yang seperti tadi, Allah itu tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuannya. Nah, kenapa Allah menguji? Berarti kita mampu. Seperti itu. Nah, yakin, semangat. Wah, ada ujian nih. Apabila datang 30 pintu kesulitan, maka Allah akan membukakan tuh pintu kemudahan buat kita. Tergantung kita menjalaninya tuh. Seperti itu. Mau jalan cara yang mana, Allah pasti membuka itu. Makanya kita perlu mendekatkan diri lagi. Minta Allah mudah-mudahan diberi teman yang frekuensi, ketenangan hati gitu. Nanti Allah akan mendatangkan teman kita. Nah, kita juga perlu mengontrol emosi juga. Gitu. Bisa membaca karakter teman-teman kita yang gitu. Oh dia begitu, emang dasarnya begitu gitu. Kita juga perlu tahu mencermati, oh teman kita begini, oh dia begini, ada yang enak, ada yang enggak gitu. Terima kasih Pak ya. Alhamdulillah sedikit terurai gitu Pak. Alhamdulillah. Jadi yang tadinya udah kacau gitu Pak, yang udah berisik lah gitu Pak. Di sini udah di sini udah terurai gitu Pak. Ini Pak. Udah sore sebenarnya Pak ya. Izin pamit ya Pak ya. Ya. Jadi pokoknya jangan sungkan-sungkan dan di sini kalau enggak lu catat nomor HP saya, WA catat aja kalau mau kesini. Yang di banner tadi Pak. Insya Allah saya siap. Nanti saya siap. Alhamdulillah ya. Iya. Izin pamit ya Pak. Siap. Ini mau dibawa silakan. Saya bawa ya Pak. Iya. Buat di jalan. Aman. Pak pamit Pak. Yuk.
Assalamualaikum. Salam. Saya antar ya depan. Boleh pak? Ya.